innama aujadaka fi hadhihi dunya liyus'ida. Allah tuh mengadakan Anda dari tidak ada menuju ada biar Anda bahagia. Kalau Allah ngasih rezeki sehat, kontrakan kita dipakai orang, warung kita ada yang beli, padahal bisa juga beli sama orang lain, itu maknanya biar kita dekat sama Allah, bukan tambah jauh. Inilah bagaimana cara memahami sifat qidamnya Allah. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-ulama'u, berkata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'minil muqini biqidamihi an yazkurallaha ta'ala ala ni'matil ijadi wa ni'matil imdadi. Maka seyogianya atas mukmin yang yakin, seyakin-yakinnya dengan sifat qidamnya Allah, bahwa ia bersyukur kepada Allah atas nikmat ijad dan nikmat imdad, allati min jumlatiha, yang diantara nikmat imdad, an ja'alahu musliman bitaufiqih, bahwa Allah jadikan dia sebagai muslim dengan taufiknya. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ada dinil Islam. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, wafatkan olehmu kami semua ini dalam agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita sesuai dengan janji kitab ini ada 3 pembahasan utama dalam setiap babnya. Yang pertama definisi sifat, yang kedua dalil sifat, yang ketiga cahaya sifat atau cara mengimplementasikan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, wajib menurut akal Allah bersifat qidam, sedari dulu sudah ada, adanya tidak berpermulaan. Akal sehat tidak terima andai Tuhan hudus baru, yakni adanya berpermulaan kayak kita-kita. Ini adanya berpermulaan mustahil. Syara agama wajibin kepada orang yang mukallaf, tertanam dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat bahwa Allah bersifat qidam. Karena agama yang wajibin maka beresiko kalau yakin imannya sah dan kelak dianugerahi surganya Allah. Namun bila tidak yakin, imannya tidak diterima dan tentu kelak dihukum pada azab nerakanya Allah. Karena itu sesudah kita meyakini bahwa Allah tuh sedari dulu sudah ada, enggak kayak kita dulunya enggak ada kemudian ada, maka apa yang harus diambil oleh kita?
bagi orang yang yakin Allah bersifat qidam. Qala ulama, kata para alim ulama, seyogianya seorang mukmin yang sudah yakin seyakin-yakinnya, udah bulat keimanannya bahwa Allah bersifat qidam, sudah mantap tauhidnya bahwa Tuhannya sifatnya qidam sedari dulu sudah ada, maka kalau dia faham, maka dia akan menyadari dalam dirinya bahwa yang ada pada dirinya namanya sifat hudus. Kita orang diberi sifat oleh Tuhan namanya sifat hudus. Apa itu hudus? Baru. Apa itu baru? Adanya berpermulaan. Sejak mani bapak kita ditaruh di rahim ibu kita, disitulah kita baru disebut ada. Dulunya kita enggak ada, sekarang kita ada. Maka karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat hudus, baru ada, maka kita kudu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kudu berterima kasih sama Allah, yang mana salah satu nikmat yang Allah berikan nama kita namanya nikmatul ijad. Kita kudu berterima kasih sama Allah. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau anda mau menghitung satu nikmat saja yang Tuhan beri, anda nggak bisa menghitung jumlahnya dari satu saja, apalagi banyak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat yang diberikan Tuhanmu kepadamu, sebut-sebut. Maka karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bin ni'mati syukrun. Menyebut-nyebut nikmat Allah itu merupakan kesyukuran. Alhamdulillah, saya dikasih makan sama Allah. Alhamdulillah, saya dikasih kuat ngaji sama Allah. Alhamdulillah, saya dikasih rezeki sama Allah kebeli mobil Sigra. Alhamdulillah, saya dikasih motor sama Allah PCX. Alhamdulillah, apa aja. Itu menyebut-nyebutnya bukan riya, tapi syukur. Namanya tahaddus bin ni'mah. Oleh karena itu, bagi orang yang mengerti sifat qidam, bahwa Tuhannya sedari dulu sudah ada dan dirinya dulu tidak ada, kemudian dia sekarang ada, berarti dikasih nikmat oleh Tuhan. Nikmat apa? Nikmatul ijad namanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada dirimu, model nikmat apa saja, semuanya asalnya dari Allah yang bersifat qidam. Maka kita kudu bersyukur sama Allah. Nikmat ijad namanya. Apa itu ijad? Ijad itu diadakan yang dulunya kita tidak ada. Ini kita bisa makan, kita bisa minum, apalagi lah kita bisa ngaji segala macam nih. Ini kecil. Yang paling gedenya nikmat ijad. Lah kalau kita nggak diciptakan, bagaimana mau dikasih nikmat makan, hidup, mobil, motor, rumah? Kagak bakalan ada, wong kagak ada kitanya. Maka nikmat ijad tuh diadakan nama Allah dari tidak ada menuju ada.
Ini berarti kita dikasih nikmat sama Allah, nama nikmatnya nikmatul ijad. Itu nikmat besar dari Allah, nikmat ijad. Lah kan kita sekarang ini ada, kita nih di masjid nih ada enggak? Halo, ada enggak? Dulunya enggak ada. Enggak ada gitu dulunya. Ini ada, alhamdulillah. Namanya dikasih nikmat ijad. Bukan diadain doang, dijadiin manusia. Itu juga nikmat juga. Allah boleh aja ngadain kita dibikin kucing, bisa enggak? Dibikin anjing, bisa enggak? Bikin sapi, bisa semuanya. Tapi enggak, Allah ngadain kita dari enggak ada menuju ada, dibikin manusia. Itu paling sempurnanya makhluk Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami cipta itu manusia pada sebaik-baiknya bentuk. Bentuk kita ini seimbang, saudara. Kalau sapi enggak jatuh, emang kakinya 4. Kalau mobil jangan khawatir jatuh. Kalau saudara naik mobil, yang perlu dikhawatirin, nabrak mobil, jangan jatuh. Kalau motor, nabrak juga, jatuh juga. Kita ini kakinya 2, tapi seimbang. Dari ujung kaki sampai ujung kepala 8 jengkal. Setiap manusia nggak bakalan lebih tingginya manusia, siapapun dia, orang Arab maupun non Arab, orang warna kulit putih atau rada-rada putih, hitam dah, begitu, itu tetap tingginya 8 jengkal dengan jengkalan tangannya. Ente itu, tapi jangan jengkalan anak pakai tangan ente, jangan, tangan dia. Dari barat sampai timur mesti sama, karena yang menciptakan Tuhan yang satu. Itu tinggi. Lebarnya berapa? 8 jengkal. Udah cek lebar, biar bukti. Udah pernah ngitung belum? Udah hitung ke tangannya, dijengkalin. Bener enggak? Aduh, disuruh ngitung, diem aja. Udah, lebar aja lebar. Dikilanin, kilan namanya ya. Bukan dikira-kira, dijengkalin begitu. Digituin. Dihitung. Sampai tengah. Hitung. Hitung, jangan enggak. Bawa, ya bawa, silakan itu. Buktiin tuh. Islam itu perlu bukti. Nggak boleh katanya. Kelewat itu, salah itu kurang. Nggak mungkin kalau 7,5 kudu 8, nggak bisa. Yang benar, tapi jari sendiri, jangan jari orang. Karena keseimbangan itu perlu. Itu Tuhan tuh. Jangan nekuk kakinya, kalau nekuk kurang. Mesti 8, nggak bisa. Begitu. Maka bikin layangan itu nyontok orang. Kenapa layangan gak jatuh? Antar ujung sono ujung sini sama sini kudu sama. Kalau enggak bakal miring begini-begini. Nyangkut di tiang listrik, nangis aja ujungnya. Begitu. Kudu sama. Namanya keseimbangan. Itulah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu penciptaan paling bagus, nggak ada lagi.
Selain manusia, yang namanya pantat ama muka, pantat ama muka, muliaan mana? Muliaan mana? Muka. Pantat ama muka, muliaan muka. Biar kata muliaan muka ada hubungan. Coba aja saudara kentut di muka umum, yang merah pantat apa muka? Oh iya, emang ada hubungan. Beneran begitu. Yang malu tuh pantat apa muka? Muka. Itu muka ini paling mulia dibanding pantat. Begitu saudara. Maka untuk makan tidak boleh wajah kita turun. Itu aturan buat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Demi sesungguhnya kami muliakan itu manusia, anak cucu Adam. Kita orang nih, kalau binatang saudara, walaupun muka ama pantat muliaan muka, ayam kalau makan muka ama pantat tinggian mana? Kalau makan, ingat-ingat deh yang punya ayam. Nah, tinggian pantat. Itu ayam. Kambing kalau makan pantat ama muka tinggian mana? Tinggian pantat. Soang yang panjang tuh lehernya, pantat ama muka kalau makan tinggian pantat. Kalau makan manusia tidak boleh. Untuk apa dia dihadirkan di jagat raya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu liya'budun? Kata Ibnu Abbas, Imam Suyuti tafsirkan itu di dalam tafsir Jalalain. Liya'rifuni. Tidaklah jin dan manusia diciptakan supaya mengenal Allah. Biar kenal Allah. Bagaimana caranya? Kenalin diri. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenalin dirinya, kenal Tuhannya. Manusia ketika wajah di bawah, pantat di atas, boleh begitu kalau apa? Kalau sholat, ketika sujud, pantat kudu lebih tinggi dari muka manusia. Makan tidak boleh. Yang kudu jalan tangan, bukan pala. Ini piring, itu palanya begini. Ini percis kayak ayam. Itu yang bilang, bukan saya. Kayak tuh begitu. Kita enggak lihat ABRI. Itu ada belajarnya di Rindam, Pasar Rebo. Belajar apa? Belajar makan kudu tegak. Yang kudu jalan sendok. Sendok nih kudu jalan. Mulut jangan nyamperin. Itu mulut yang nyamperin. Mana yang dari mulut ditaruh lagi di nampan, biar orang lain gak ngambil, bungkus saja bawa pulang. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Aduh, nggak bener ini. Yang kayak begini nih. Itu manusia itu. Kudu lebih mulia dari binatang. Nikmatul ijad. Nikmat dicipta. Jadi manusia aja hebat. Sebab apa? Manusia diberikan akal. Ini kelebihan manusia. Diberi akal. Untuk apa itu akal? Untuk mencari keberadaan Tuhan. Untuk mencari wujud kidam bako dan seterusnya akal ini. Dikasih akal. Jangan digunakan akal yang merupakan nikmat dari Allah. Ini nikmatul imdad. Akal. Manusia kasih akal. Jangan digunakan untuk ngibulin orang. Ini akal. Untuk mengenal Allah. Akal. Akal nih. Digunain.
Kucing, kucing. Ada akalnya nggak kucing? Hah? Ada akalnya nggak? Nggak ada. Tapi dia mengerti. Nggak sembarangan dia makan. Saya mau tanya, nggak tahu kucing kalau disimpruk. Kucing, tai orang dimakan nggak? Hah? Dimakan nggak? Kenapa nggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kotor. Kucing paham, ini barang kotor, tidak layak untuk dimakan. Yang layak dimakan barang bersih, suci, halal. Itu kucing. Begitu. Maka kira-kira yang korupsi-korupsi itu orang bodoh, orang pintar. Hah? Saya mau tanya, orang bodoh, orang pintar? Orang pintar. Pintar belum tentu kenal Allah. Kucing aja kenal Allah. Ini barang kotor nggak diambil. Barang kotor, kucing nggak ada akalnya. Yang ada akalnya barang kotor diambil, dicurigai akalnya. Begitu. Kita kudu bersyukur sama Allah pada nikmat ijad. Dicipta dari tidak ada menuju ada. Ternyata sudah ada, bukan ada doang, saudara. Bagaimana di perut ibu kita Allah openin kita, ditaruh di rahim sesuatu yang luar biasa, inkubator. Ada AC-nya, manakala panas di luar, dalam dingin. Manakala dingin, anget. Kalau AC nggak anget, ditambah dingin. Begitu. Itu di rahim. Maka apa yang terjadi di luar, dia nggak ngaruh. Makannya dari mana rahim rapat kayak begitu? Dari mana dia makan? Kita waktu di perut ibu kita, siapa yang ngasih makan? Emak kita kagak. Itu bohong. Kata bininya, Kang Mas, ini loh si Dede minta bakso. Kata dia, mana baru pulang kerja lagi, jalanan macet, menuju rel Simpruk aja panjang lama, kereta bukan sekali, udah rel ganda lagi, gitu. Baru juga datang, anakmu loh, mau anakmu ngiler, nggak mau, so dia nurut sama siapa? Sama siapa? Sama bini. Anakmu kagak minta, tahu kagak bakso, apalagi bakso Bang Udin, mana dia kenal itu bayi. Bini aja itu mau ulahnya kagak. Anak yang mikirin makannya Allah, karena Allah yang ngasih makan, maka tidak tuh kita di perut ibu. Kalau cebok di mana? Nggak ada toilet di perut. Ente pikirin, kenapa nggak Karena Allah yang ngasih makan. Kenapa nggak kencing? Karena Allah yang kasih makan. Ini gambaran surga. Ntar kita di surga tuh kagak ada toilet. Jangan sampai ntar gue jaga WC juga di surga, kan banyak orang nih, lumayan ini tarifnya. Aduh kagak ada WC di surga, kagak ada. Kenapa? Yang ngasih makan Allah. Karena yang ngasih makan Allah, kagak ada kagak ada kencing. Percis kayak kita di perut ibu, enggak enggak kencing, Allah bertanggung jawab di perut ibu. Bagaimana di luar sana dingin, bagaimana di sini, bagaimana itu, Anda ngaruh. Allah yang urus kita kala itu. Ini namanya nikmatul imdad. Begitu lahir kita, kalau pakai akal sulit.
Bagaimana mau lahirnya? Dari mana? Begitu. Susah. Bolongan nggak ada. Begitu. Satu-satunya yang bolong itu bisa rebutan sama babanya. Jangan dicatat. Itu begitu, saudara. Siapa yang ngurus kita? Allah. Sampai kita lahir. Itu yang tadinya emak kita nggak ada susunya. Kita lahir ada susunya. Anaknya perempuan susunya dikit. Anaknya laki-laki asinya banyak. Karena emang Allah udah janji lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki mendapat jatah 2 asi perempuan. Itu begitu janji Allah. Kasih. Siapa yang ngurus kita? Allah semuanya. Gua bosen sama hidup. Buat apa hidup kayak begini? Tidak paham dia. Nikmat ijad dihilang. Terkesan dia bagus, tapi di batinnya menentang Tuhan. Ada hikmah besar kau diadakan di jagat raya ini. Innama aujadaka fi hadhihi dunya liyus'ida. Allah tuh mengadakan Anda dari tidak ada menuju ada, biar Anda bahagia. Maka Tuhan kasih Anda sehat, akal, segalanya, biar Anda itu cari itu Tuhan. Bagaimana itu? Namanya nikmat imdad, kasih makan, ya Allah. Pandemi kayak begitu lama banget, bikin orang bingung kayak begitu. Coba pikirin ya pandemi yang kemarin. Kalau kita mau merenung nih sampai ini malam, tidak layak kita jadi orang yang tukang ngeluh. Coba dipikirin dari pandemi. Ini malam nih, begitu banyak nikmat yang diberi oleh Tuhan kepada kita. Pertama, ya nikmatul hayat. Nih kita nih, masih hidup nggak? Kayaknya diam-diam mati kayaknya nih. Malam Jumat ini. Pas bagus. Nih hidup apa mati nih kita nih? Hidup. Alhamdulillah. Tuh nikmat. Namanya nikmatul hayat, nikmat hidup. Begitu. Nih yang ngaji nih, sehat nggak nih? Alhamdulillah. Namanya nikmatul afiyah. Sehat tuh nikmat. Alhamdulillah kita hidup juga. Kita sehat. Ini nikmat. Bukan sehat doang. Kita tanya, masih makan nggak? Hah? Masih makan nggak? Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, bakwan, siomay. Terus bukan orang susah. Enggak pantas akalnya digunakan buat jelek-jelekin Allah. Allah kasih tenaga. Malu itu sama orang yang kakinya buntung atuh, nggak ngemis dia kerja. Jadi loper koran, jadi ini di pasar, dagang plastik, dagang ini. Kenapa? Dia tidak mau. Karena Tuhan menghadirkan bukan untuk menghinakan, tapi untuk memberi bahagia. Kenapa akal Anda tidak digunakan untuk membahagiakan Anda? Itu salah Anda. Kenapa dikasih mulut untuk menfitnah orang, bukan untuk menunjukkan jalan kebaikan dan kebenaran? Buat apa ini hidup? Maka orang yang punya akal, dia bakal bersyukur. Nih saya mau tanya sama saudara, mau nggak Allah ngasih duit sama saudara besok nih hari Jumat 10 miliar, mau nggak? Mau nggak? Mau. Alhamdulillah masih sehat berarti, tapi tinggalnya di Grogol. Mau nggak? Hah? Emang apa? Oh iya, gila, berarti akal lebih mahal dari miliaran. Biasa aja gitu. Dasar corona sialan dangkalan doang. Jangan begitu. Nggak perlu kita mencela ini mencela itu.
Justru ujian besar cakap sebagai ujian keimanan. Nikmatul imdad. Mana di antara nikmat imdad yang besar yang Allah berikan kepada kita? Jadi muslim, saudara. Ini muslim kita bukan mau kita. Ini mau Allah untuk kita. Jadi muslim itu mahal, saudara. Mahal. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa kafa biha min ni'mah. Terima kasih ya Allah jadi muslim. Cukup nikmat Islam menjadi nikmat besar. Kata Imamul Haddad di dalam Nasaikhud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau menyatakan wa'lam annahu law a'tahu dunya bihadzafiriha wa mana'ahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Andai seorang anak manusia diberikan dunia dan isi-isinya, segalanya ada pada dia, akhlaknya baik kayak apa dia orangnya, namun tidak diberikan nikmat Islam pada dirinya, sungguh dia bakal menghadapi kehidupan yang penuh dengan bala dan malapetaka. Rugi. Islam itu pendaftaran, saudara. Islam itu pendaftaran. Saudara ikut kuliah di UIN, rajin tiap hari masuk, rajin tiap hari, enggak pernah enggak masuk, ikut kuliah, dengerin perkuliahan, mustami' namanya, enggak daftar, ikut kuliah, udah 4 tahun 8 semester, lalu kemudian bagi-bagi ijazah. Itu kampus, ada yang gelarnya SE, ada jalannya SPDI gitu, ada yang gelarnya macam-macam dah gelarnya tuh, SAP, sarjana administrasi perkantoran, apa ya. Lalu kita nuntut, mana ijazah saya? Dikasih nggak kira-kira? Kenapa? Kan rajin tiap hari masuk. Dikasih ijazah enggak? Kenapa? Enggak daftar. Orang non muslim biar baik kayak apa? Ya Allah nyumbang Jumat berkah, ini bantu itu, tapi enggak beriman Islam lalu mati. Mana ijazah saya yang namanya surga itu? Allah bakal jawab, lu kagak daftar. Maka ini nikmat besar, nikmat jadi muslim. Nabi Yusuf alaihi salam, nabi paling kayanya nabi, pejabat tinggi, jadi raja di Mesir. Jabatan tertingginya jabatan di pundaknya Nabi Yusuf. Ganteng orang, nggak ada di zamannya orang seganteng Nabi Yusuf. Ganteng. Ada pemain film dari India, Bollywood, siapa tuh namanya tuh? Iya, Serokan. Kalah gantengnya jauh, begitu jauh. Nabi Yusuf ganteng banget, ganteng. Nabi Yusuf ganteng, dia punya jabatan, dia punya duit sabrek. Tapi yang ditangisi tiap malam sama Nabi Yusuf, apaan yang dia nangis? Padahal kaya raya, ganteng, jabatan tinggi. Yang ditangisi di surat Yusuf di ujung tuh, tawaffani musliman, Tuhan tolong wafatkan saya beragama Islam. Itu yang diminta. Menjadi muslim itu mahal, mahal. Itu nikmat imdad, mahal. Andai kita di dunia miskin, saudara, enggak punya kita, enggak punya apa-apa, miskin di dunia, tapi kita punya iman, punya Islam. Sengsara di dunia ya paling banter 60 tahun, 70 tahun lah hidupnya kita. Habis itu seneng kalau kita ibadah.
kalau kita ibadah. Ini Islam, ini nikmat besar. Nikmat besar. Ini kudu dijaga, ini nikmat. Karena itu saudara, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah itu? Maka cara bersyukur itu ada 3 instrumen pokok yang harus ada supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Yang pertama, al-ilmu bin ni'mah wal mun'im. Kita harus mengenali kadar nikmat dan mengenali ketinggian sang pemberi nikmat. Saya masih ketemu sama orang, Pak. Beneran, masih hidup orangnya. Saya ketemu sama orang. Yang mana orang itu bisa Islam setelah menelan biaya 4 miliar. Buang duit 4 miliar untuk mencari kebenaran Islam. Sampai dia pergi ke Vatikan, ke Roma. Tahu nggak Roma? Buncit, Roma Irama ini, Itali. Vatikan mau nyari lembaran Injil yang hilang. Ternyata menelan dana waktu dia ke Roma 500 jutaan. Hanya mencari satu lembar. Ternyata ada setengah lembar doang. Adanya setengah lembar. Ditanya. Dibilang nggak boleh difoto, tapi dia foto juga. Nggak boleh, lihat boleh. Ditanya, di mana yang setengahnya? Lembaran ini. Dibilang yang setengahnya ada di Yerusalem, Israel. Dia terbang lagi ke Israel. Beneran. Dapatlah yang setengahnya di Israel. Sambungan ini yang dia bilang kalau dibongkar ini orang Kristen bisa jadi Muslim semuanya. Tentang kebenaran Islam yang ditutup-tutupi. Ada orang 4 miliar. Kita kan nggak pernah buang duit 4 miliar. Pernah nggak? Ya Allah, semiliar aja kayak apa itu duitnya, seember, apa 2 ember. Orang paham kita. Miliar tuh denger doang. Sampai ngebeliar dengernya. Miliar sampai beliar. Puyeng dengernya. Kita nggak buang-buang duit jadi Muslim. Saudara belum ngalamin orang jadi Muslim sampai dia jatuh guling-guling dari mobil sejauh 10 meter. Kami alami. Tidak sedikit orang masuk Islam kalau kami mau dongengin. Karena kami demen dialog. Kami tidak pernah maksa orang untuk Islam. Dialog, debatan, adu Injil. Biasa itu kami. Karena itu kajian tauhid itu begitu. Ini saudara, ada kami alamin anak muda, mahasiswa, guling-guling. Di tol, mau dibawa ke seberang. Guling-guling. Kata dia, Pak Ustadz, hebat Allah, jaga saya sehat. Siapa yang nolonginmu? Supir truk. Saya dibawa ke Balaraja. Tapi saya selamat. Ku pegang Islam sampai mati. Anak muda, mahasiswa. Ya adalah barang 15 tahun yang lalu nih kasus bocah ini. Sekarang saya nggak paham. Dari dulu nangis pengen punya tempat. Sebab ketika ada orang Islam saya di mana? Bingung. Dulu saya beneran. Banyak yang dialog dengan teman-teman tuh. Dialog. Sampai badannya pada luka. Ibunya setuju dengan ya Islam. Saudaranya pendeta semua 14. Saya temuin banyak orang
berbicara Islam. Ini mahal, saudara, jadi muslim ini mahal banget. Jangan disia-siakan untuk bisa bersyukur. Al-ilmu bin ni'mah wal mun'im, mengenal nikmat itu kadarnya kayak apa, dan mengenal sang pemberi nikmat. Kenali, biar kita bisa bersyukur. Kedua, cara kita biar bisa muncul syukur, al-farah bil mun'im, rasa gembira dengan Tuhan yang memberi nikmat. Sebetulnya model kayak kita nih, jujur, kalau mau jujur, model kayak kita nggak layak dikasih nikmat. Potongan kayak kita nih nggak layak. Coba kita utuh. Kita punya karyawan. Dia kerja sama kita dari 8 jam. Cuman dia kerja setengah jam. Selebihnya main game mulu. Kita lihatin. Main game mulu. Kita lihat tuh. Kerjanya cuma setengah jam. Dari 8 jam yang kita tugasi. Kalau kita bosnya, karyawan model begini kita piara apa kita pecat? Hah? Kenapa kita pecat? Hah? 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 Kenapa dipecat? Hah? Karena dia tidak mengerti kenapa dia diterima masuk kerja, kenapa enggak dimanfaatin nikmat dia bisa kerja di perusahaan itu. Maka kita pecat. Coba kita renungi kayak begitu tuh. Kita dikasih mata sama Allah. Mata aja. Ini mata kita. Ini malam Jumat di masjid rumah Allah kita kudu jujur. Ini mata kita kalau mau jujur, nggak usah sampai kemarin-kemarin mah kejauhan. Dari mulai tadi pagi sampai nih malam, mata kita lihat handphone, WA, sama lihat Quran. Banyak mana? Hah? Banyak mana? Hah? Lihat Google, lihat HP, sama lihat Quran, banyak mana? Banyak mana? HP. Kalau Tuhan kayak kita jiwanya, udah buta kita punya mata. Yang model begini butain aja, tapi Tuhan tidak. Kutunggu kesempatannya. Kali mereka masih tidur. Moga nanti dia ingat, pengen membaca firman-Ku. Innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Allah buka dua tangannya di malam hari. Barangkali yang siang berlumuran dosa pengen balik sama Allah, Allah masih terima. Innallaha la yabsutu yadahu fin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah buka pagi hari tangannya, marhaba hambaku, mau balik sama aku senang. Allah. Antara sakit sama sehat, banyak sehat padahal kurang ibadah kita. Dihitung waktu 24 jam dipakai sholat 5 waktu 25 menit, masih lebih daripada 23 jam 35 menit buat hura-hura, masih masuk surga, saudara. Apa enggak nikmat itu? Luar biasa. Enggak layak orang model kita ini dikasih nikmat. Tapi lah Allah sayang sama kita. Jangan kita bangga menikmatnya, jangan bangga kita punya mobil, punya rumah, punya ini. Enggak perlu dibanggain, banggain Allah yang ngasih nikmat sama kita. Kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, la tufrihu qatta'ah li'annaha barazat minka wa farah biha li'annaha barazat minallahi ilaih. Anda jangan bangga sama nikmat, banggalah Allah yang kasih nikmat sama Anda. Itulah syukur.
kita bisa ngaji kayak begini, Allah kasih sehat, kasih himmah dorongan ngaji. Enak juga maghrib ini tiduran, nonton TV, lagi berita, mana beritanya lagi rame banget, kurang menarik. Begitu Duren 3 mulu yang rame Duren 3. Sampai teman kita nyindir, teman kita, ya ampun, kata teman kita, pakai ya ampun nggak bisa ngomong ya Allah, nggak bisa. Ada polisi mati, kata dia, polisi mati di rumah polisi, katanya yang nembak polisi, lagi diperiksa oleh polisi. Begitu. Polisi lagi berita-berita. Dah Quran aja kita, mumpung masih melek biar seayat, biar seain. Kami itu menggerakkan, ayo seain, seain, baca Quran. Kita balik sama Allah, takut keburu mati. Politik udahlah bagian mereka-mereka, kita mengaji aja. Takut mati doang. Kalau yang anak muda enggak ngaji masih wajar. Beneran. Saya ada anak muda main bola sore-sore, saya enggak marah. Enggak, nyumpain jahat aja enggak. Doain. Bener ya? Ketika ditanya toh nggak ngaji, entar aja bang kalau udah tua. Cakep nggak? Dia niat di hatinya, niat. Kalau udah tua mau ngaji, bagus. Niatnya ini bagus. Dan saya melihat ininya, niatnya ini bagus banget. Cuman masalahnya yang udah tua ini Kong, kenapa nggak ngaji? Entar aja kalau. Kalau apa? Kalau apa? Kalau muda? Nggak mungkin. Kalau apa ini? Hah? Udah nggak ada kalau. Kita mau kudu ngaji. Pun kalau mau dibikin opsi, ada dua opsi kita. Ada dua. Kita orang udah tua nih. Ada dua. Pilih ngaji, kedua di ngajiin. Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mumpung kita masih dikasih sehat, udah kita ngaji aja dah. Nggak usah mikirin begini begitu, puyang. Nikmat besar saudara. Bagaimana cara kita bersyukur? Kita pakai, pergunakan nikmat yang diberikan Tuhan untuk dekat dengan Tuhan. Kalau ada cewek bagi motor sama kita, itu biar ngapel maksudnya. Kalau ada cewek ngasih pulsa sama kita, itu maknanya biar kita chattingan terus sama dia. Kalau Allah ngasih rezeki sehat, kontrakan kita dipakai orang, padahal banyak yang kosong, warung kita ada yang beli, padahal bisa juga beli sama orang lain, itu maknanya biar kita dekat sama Allah, bukan tambah jauh. Inilah memahami bagaimana cara memahami sifat kidamnya Allah. Mau digunakan kemana? Saudara, anjing saudara, makhluk yang orang sebut najis. Anjing dikasih makan 3 bulan, pagi siang malam, pagi siang malam, nurut ama yang ngasih makan. Sebagai apa? Terima kasih, dikasih makan hanya 3 bulan. Allah udah ngasih makan sama kita udah berapa bulan? Bukankah udah bertahun-tahun Allah kasih makan sama kita? Kalau kita enggak nurut sama Allah, kaya-kayanya derajat kita sama anjing masih tinggian anjing. Enggak ngerti terima kasih. Maka orang yang paham sifat kidam,
pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jubbilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Karakter hati akan cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Itu hati. Itu begitu. Dan tidak ada yang baik sama kita sejagat raya kecuali Allah. Kita tidur merem, semut nggak masuk di kuping kita, siapa yang jaga? Allah. Padahal kita maksiat mulu, mulut kita tidur nganga, ngorok, ngiler lagi, ngeces. Itu kecoa nggak masuk, siapa yang jagain? Bini aja kagak, Allah. Tak pantas kita tidak ibadah sama Allah. Tak pantas kita nggak mau dekat lewat pintunya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipesan oleh khotib-khotib Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas, jangan sampai mati sampai kita ulang-ulang ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya kata Syekh Banten di dalam tafsir Munirnya? Aidumna alal Islam. Abadikan kami dalam agama Islam ini ya Rabb. Ini nikmat besar. Siratal mustaqim maknanya dinul Islam. Ini nikmat. Nikmat Allah berikan nama kita nikmat ijad. Ada nikmat bantuan-bantuan yang lain di antara yang dijadikan manusia, diberi akal, bahkan mendapat hidayah Islam. Alhamdulillah. Inilah pentingnya ngaji sifat 20, biar kita faham betapa mulia dan berharganya kita di hadapan Allah. Tak layak kita jelek-jelekin Allah. Pandai-pandailah menjalani hidup ini agar supaya kita betul-betul menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja saudara.